pada tahun 83 saya memasuki tahun kelima sebagai Menteri Lingkungan sejak tahun 78. Ingat, pada tahun 78 saya diminta oleh Pak Harto menjadi Menteri Lingkungan, dan pada saat itu saya dengan jujur mengakui bahwa saya tidak mengerti lingkungan. Saya ini ekonom, jadi tidak mengerti lingkungan. Maka ya bagaimana ya menyesuaikan keahlian dengan tugas yang kurang kita paham. Tetapi saya ingat ucapan Pak Harto. Saya pun, kata Pak Harto, tidak pernah belajar menjadi presiden. Jadi kita sama-sama belajar. Tetapi saudara bertanggung jawab untuk memelihara, menyelamatkan lingkungan tanah air. Titik. Itu pesan beliau. Karena itu, pada tahun 88 itu ada usul dari investor untuk membuka Bukit Kars di Kebumen Selatan karena ada materi semen. Seperti diketahui, Jawa Tengah banyak bukit-bukit yang ada semennya dan sudah dibuka di bagian utara Jawa Tengah. Nah, sekarang mau ke Kebumen Selatan itu. Teman-teman para LSM, kelompok dari ahli-ahli Bukit Kars, menemui saya dan menjelaskan jangan Bukit Kars dibongkar, karena Bukit Kars itu unik di Kebumen Selatan itu menampung air, dan air itu kalau kita ke Bukit Kars ada air terjun, ada danau, ada air, dan air itu menjadi sumber dari macam-macam sungai bawah tanah. Dan beberapa sungai bawah tanah itu mengalir di bawah Jawa Tengah, antara lain ke Gunung Kidul di daerah Yogyakarta. Dan kita kenal Yogyakarta itu daerah Gunung Kidul sangat kering. Maka teman-teman ahli-ahli dari Bukit Kars, dari Kars itu, ahli Kars, meminta saya mempertahankan Bukit Kars sebagai bukit alami penampung air hujan agar Jawa Tengah yang dikenal tidak terlalu hijau dapat diselamatkan dengan air tanah. Nah, itu yang memberikan keyakinan pada saya perlu mempertahankan Bukit Kars. Maka saya mendapat informasi bahwa ada investor yang telah mengajukan permintaannya, dan permintaan itu ada di atas meja beliau. Maka saya mohon izin menjelaskan pada beliau bahwa pabrik semen yang dimaksud adalah untuk membongkar, memanfaatkan batu gamping, bahan semen di Bukit Kars. Lalu Kars itu, beliau adalah Panglima TNI di Jawa Tengah, mengerti posisi Kebumen Selatan dan sebagainya. Nah, pintu masuk saya ke hati beliau adalah menjelaskan bahwa salah satu daerah yang kering di Jawa Tengah adalah Gunung Kidul. Adalah daerah-daerah selatan di Yogyakarta itu. Daerah yang beliau kenal betul, karena beliau berasal dari salah satu desa di daerah itu. Beliau tahu apa arti kekeringan itu. Nah, saya coba jelaskan bahwa sumber air di daerah itu berasal dari sungai di bawah tanah yang sumbernya adalah dari Bukit Kars. Dan menurut cerita para teman-teman yang ahli Kars yang menyerahkan sama peta pada saya, menggambarkan aliran sungai di bawah tanah ke Gunung Kidul tersebut. Jadi Pak, andai kata pabrik semen dibuka,
sehingga daya alam Bukit Kars terhenti fungsinya menyerap air, maka dampaknya air bawah tanah terganggu dan daerah-daerah Gunung Kidul yang kekeringan itu akan menderita kekurangan. Nah, beliau paham keadaan air penting sebagai Panglima Jawa Tengah, maka beliau terus ambil usul dari yang atas meja permintaan izin investasi, beliau tulis ditolak SHAR Presiden. Nah, ini perkenalan pertama saya mengenai Gunung Kidul. Itu terjadi pada 1988. Kemudian 20 tahun, sekitar 17 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, 2003 saya kebetulan masih presiden, masih menteri lingkungan, dan yang jadi presiden adalah Ibu Mega. Saya mendapat berita lagi, muncul kembali permintaan membuka Bukit Kars, Gombong Selatan, Kebumen Selatan itu untuk pabrik semen. Astagfirullah. Kembali lagi cerita itu kembali. Syukur Ibu Mega cepat memahami hal, dan beliau secara pribadi sangat suka pada lingkungan. Dan pada tahun tersebut itu beliau ambil juga keputusan menolak pembentukan pabrik semen di sana. Beliau 2003 menolak karena beliau pada 2002 adalah pula sebagai Presiden RI adalah pula salah satu tokoh dari Komite Sustainable Development yang di dunia ini pada 2002 berkumpul di Johannesburg. Tiap 10 tahun, 92, 2002, 2012, 2022, selalu ada pertemuan global membahas Sustainable Development. Jadi beliau memiliki pemahaman tentang Sustainable Development itu berdasarkan pengalaman pertemuan di Johannesburg itu, maka permintaan yang beliau merasa tidak sesuai dengan lingkungan, usul pada tahun 2003 tentang Gombong, kembali beliau tolak. Jadi, dua presiden telah mengadakan penolakan dalam kurun waktu jarak 20 tahun. Tetapi ini yang saya jadi heran ini. Permintaan untuk membuka pabrik semen itu masih tetap ada, kuat. Ya, alasan employment, alasan pembangunan, pendapatan daerah, dan sebagainya. Tetapi yang orang sering tidak ingat bahwa lingkungan di kaitan Bukit Kars di daerah Kebumen Selatan itu mempunyai fungsi menampung air. Air yang bakal penting dan menjadi rawan untuk Jawa Tengah. Penduduk bertambah di Jawa Tengah, curah hujan kian berkurang akan menghadapi perubahan iklim, maka air menjadi langka. Jadi kalau kita melihat ke depan dan tidak melihat pada kurun waktu yang sekini saja, tapi ke depan, Jawa Tengah akan mengalami kesulitan air bersih. Maka fasilitas alam Bukit Kapur yang menampung curah hujan, yang menimbulkan danau air jernih, air sungai di bawah tanah, di berbagai daerah sampai kawasan Gunung Kidul, adalah lifeline, garis hidup air untuk masyarakat air minum di Jawa Tengah. Betul, semen itu menghasilkan pendapatan, tapi dengan memutuskan sumber air minum itu, mengapa para pejabat-pejabat tidak mengerti bahwa lingkungan itu bukan hanya melihat manfaat ekonomi, tapi juga bagaimana manfaatnya sosial. Jadi alam lingkungan, sumber daya alam lingkungan itu
bukan hanya untuk menaikkan pendapatan ekonomi, tetapi juga keperluan masyarakat sosial. Dan masyarakat tidak bisa hidup hanya dengan semen. Masyarakat hidup air, tanpa air tidak bisa hidup. Dan Jawa Tengah mengalami kesulitan dalam hal air itu. Mengapa tidak difahami bahwa beberapa daerah yang menjadi penampung air hujan, seperti halnya Kebumen Selatan, Bukit Kars, harus kita lestarikan untuk sumber air. Lalu bagaimana untuk pendapatan pekerjaan macam-macam? Lah, Bukit Kars itu mempunyai daya tarik untuk pariwisata. Mengapa tidak dikembangkan? Ada danau di Bukit Kars itu. Mengapa menjadi pusat pariwisata? Tapi prinsip adalah kalau ada sumber daya alam lingkungan, manfaatkan alam lingkungan itu tanpa merusak alam itu. Maka pola adalah bukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi enrichment sumber daya alam, perkayaan sumber daya alam. Dengan demikian, alam tetap berfungsi menampung air hujan, memberikan air, dan manusia Indonesia tidak bisa membuat air. Dan tanpa air orang tidak bisa hidup. Tanpa semen orang bisa hidup. Jadi pilihan semen komersial merusak alam, merusak itu batu kars daerah Gombong itu, atau menyelamatkan untuk air dan employment pariwisata. Jadi ada manfaatnya bagi masyarakat, sekaligus alam dimanfaatkan secara utuh untuk kesejahteraan masyarakat. Maka bagaimana 20 tahun dari sejak Pak Harto ke Ibu Mega sampai sekarang, kok tidak paham orang bahwa sumber daya alam bukanlah untuk dimanfaatkan manusia dengan mengeksploitasikan, merusak alam itu, tetapi bisa memakai otak manusia ini untuk men-enrich manusia itu dengan memperkaya pemanfaatan sumber daya alam. Alam yang menjadi waduk, menjadi air, bukan waduk, menjadi sumber air. Ada danau di dalam Bukit Kars itu, ada sungai yang jernih, ada gua-gua, ada macam-macam. Bisa menjadi pusat pariwisata sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Maka alam dimanfaatkan tanpa merusak. Sebaliknya kalau dibangun semen, hancur Bukit Kars itu, habis semuanya itu untuk bahan baku semen. Jadi pola pembangunan yang harus kita tempuh ke depan, terutama menjelang keadaan ada kecemasan mengenai perubahan iklim. Curah hujan bakal berubah, air menjadi langka. Haraplah bapak-bapak pemimpin pemerintahan, pejabat di daerah, tokoh-tokoh masyarakat di daerah, bangunlah daerahmu tanpa merusak alam yang ada di daerahmu itu. Gombong adalah simbol dari pembangunan yang bisa mensejahterakan tanpa merusak. Semoga Tuhan melindungi masyarakat Jawa Tengah semua untuk dapat memanfaatkan, agar masyarakat memanfaatkan Bukit Kars Gombong di Kebumen Selatan demi keberlanjutan lingkungan tanpa merusak sumber daya alam Kars Kebumen itu. Terima kasih.